Ada pagi-pagi tertentu di pedok ketika semua terasa biasa, sampai satu data telemetri muncul dan membuat seluruh garasi seperti berhenti bernapas. Itulah yang terjadi hari ini. Grafik yang semestinya stabil melonjak tiba-tiba, menunjukkan gaya masuk tikungan yang tidak seharusnya mungkin dilakukan. Pengereman tidak mengikuti pola standar, sudut motor berubah sebelum titik ideal, dan inilah momen ketika mentor senior langsung menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya dengan suara tegas. Bukan karena marah, lebih kepada keterkejutan level tinggi. Di motorsport, teknik baru bukan hal aneh, tetapi teknik yang keluar jauh dari buku manual adalah cerita yang berbeda. Biasanya, hal semacam ini hanya muncul setelah bertahun-tahun riset pabrikan, bukan dari seorang rider muda yang baru mulai mengukir namanya. Namun, telemetri tidak berbohong. Angka-angkanya menunjukkan sesuatu yang belum pernah diajarkan di akademi manapun. Dan itulah pemicu awal dari diskusi panjang yang akan mengguncang tim. Apapun yang sedang terjadi, pinggir lintasan menangkap slow motion satu tikungan kiri panjang, semua orang sadar ada sesuatu yang janggal. Rider muda itu menurunkan badan lebih cepat, memindahkan bobot lebih agresif, dan membiarkan motor mengalir ke apex dengan cara yang bahkan teknisi suspensi tidak bisa prediksi. Bukan trail braking klasik, bukan teknik pivot, bukan juga slide entry gaya lama. Ini sesuatu yang berbeda. Mekanik yang memantau dari layar langsung menegakkan punggungnya. Sudutnya terlalu tajam untuk waktu secepat itu, katanya. Bagian lain tim mulai membandingkan frame by frame dan semakin jelas terlihat bahwa teknik ini tidak sesuai dengan apapun yang pernah mereka setel di garasi. Biasanya, setiap manuver besar terhubung dengan perubahan setelan. Tapi kali ini, nol, tidak ada perubahan rem, tidak ada perubahan mapping, tidak ada revisi chassis. Artinya, semua datang murni dari insting rider. Dan itulah yang membuat suasana memanas. Teknik improvisasi seperti ini bisa jadi revolusi, tapi bisa juga menjadi awal dari insiden besar. Tim tidak bisa langsung memutuskan apakah mereka sedang menyaksikan bakat alami atau kesalahan besar yang menunggu waktu untuk terjadi. Rapat kecil digelar mendadak. Mentor senior, analis data, dan beberapa teknisi inti berkumpul di depan layar telemetri. Grafik pertama yang muncul adalah braking trace, garis yang seharusnya menurun perlahan sesuai penurunan tekanan rem. Tetapi grafik rider muda ini justru turun cepat, berhenti lebih awal, lalu membentuk jalur yang tidak pernah ditemui pada setelan apapun yang pernah mereka pakai. Ini bukan pola normal, kata analis data dengan suara rata namun penuh tekanan. Kecepatan masuk tikungan tercatat lebih tinggi dari biasanya, seolah-olah rider menolak hukum dasar racing line. Motor tidak kehilangan grip, tidak oversteer, dan tidak menunjukkan gejala liar. Semua angka menunjukkan stabilitas yang tidak masuk akal untuk teknik yang keluar dari manual. Mentor senior mengerutkan kening, bukan karena tidak percaya pada kemampuan rider, tapi karena pola ini sangat mirip risiko berlapis yang biasanya hanya muncul menjelang high side. Namun grafik kedua, mid corner stability, menunjukkan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, motor stabil, konsisten, dan malah lebih cepat. Ini bukan keberuntungan, ini pola baru, dan pola baru berarti dua hal, potensi luar biasa atau ancaman besar jika gagal dikelola. Setelah menelaah angka demi angka, mentor senior memutuskan satu hal, rider muda itu harus dipanggil. Bukan untuk dimarahi, tetapi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dengan nada tegas, ia mengatakan, "Masuk ruang analisis, kita harus bicara." Rider datang dengan wajah tenang, seolah tidak menyadari bahwa tekniknya baru saja menciptakan kehebohan di seluruh garasi. Video diputar ulang, kamera memperlihatkan posisi badan, tekanan rem, hingga perpindahan bobot yang berbeda dari protokol tim. Mentor menunjuk layar. "Ini teknik siapa? Dari mana kamu mempelajarinya?" Rider menarik nafas lalu menjawab singkat, "Saya hanya coba pola baru yang muncul di kepala." Jawaban itu membuat ruangan hening. Biasanya, teknik baru lahir dari pelatihan bertahun-tahun, bukan dari eksperimen spontan. Tetapi kepercayaan diri rider jelas terlihat.
Ia tidak tampak ragu, tidak tampak cemas, hanya yakin bahwa apa yang ia lakukan punya dasar. Mentor senior tahu bahwa bakat seperti ini langka, tetapi ia juga tahu bahwa bakat tanpa batas bisa berkembang ke arah yang salah. Dan ini bukan hanya soal lap time, ini soal keselamatan. Percakapan itu menjadi awal dari diskusi panjang yang menentukan arah karir rider tersebut. Begitu kabar teknik baru ini menyebar, garasi langsung terbagi dua. Kelompok pertama, yang lebih konservatif, mengangkat kekhawatiran tentang risiko teknis. Mereka berpendapat bahwa teknik seperti ini terlalu ekstrim untuk kondisi balapan penuh, apalagi jika rider lawan memaksa duel dekat. Crash bukan soal mungkin, tapi soal kapan, kata salah satu mekanik rem. Namun, kelompok kedua melihat potensi besar. Mereka menilai bahwa teknik baru ini adalah sinjal perubahan. Di dunia yang terus berkembang, terkadang inovasi datang dari intuisi, bukan dari teori. Kalau ini bisa diatur, bisa jadi keunggulan besar, ujar analis data. Perdebatan semakin panas. Beberapa staf menyarankan menghentikan eksperimen sampai evaluasi lengkap dilakukan. Yang lain mendorong uji lab tambahan untuk membuktikan pola ini bukan sekadar keberuntungan. Mentor senior berada di tengah-tengah, mempertimbangkan semua sisi. Ia tahu bahwa menahan potensi terlalu lama bisa membuat tim tertinggal. Tetapi, memberi kebebasan penuh juga bisa berbahaya. Pada akhirnya, keputusan harus dibuat cepat. Dunia balap tidak menunggu, dan masa depan tim mungkin bergantung pada satu percobaan di sesi berikutnya. Keputusan pun diambil. Rider muda akan diuji kembali. Tanpa perubahan setelan, tanpa briefing panjang, hanya rider, motor, dan lintasan. Garasi menonton dengan sunyi aneh. Ketika motor mulai melaju, semua mata fokus pada tikungan yang sama. Tikungan tempat teknik baru itu muncul. Rider masuk dengan kecepatan stabil. Lalu, tepat sebelum titik ideal, ia menurunkan badan lebih awal dan membiarkan motor meluncur dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Telemetri hidup, grafik bergerak, dan semuanya persis seperti lap pertama. Bahkan lebih bersih. Kecepatan masuk konsisten, stabilitas meningkat, dan exit speed-nya membuat dua pembalap di depannya tampak melambat. Lap time resmi keluar beberapa detik kemudian. Hasilnya tercepat. Perbedaan waktu bukan besar, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa teknik itu bukan kebetulan. Semua orang yang masih ragu terpaksa menghadapi kenyataan baru. Seorang rider muda baru saja menemukan pola balap yang mampu memotong sepersekian detik, sesuatu yang di level profesional bisa berarti kemenangan. Dari sinilah drama sebenarnya dimulai. Tim harus memutuskan apakah mereka akan mengadopsi teknik ini atau menyimpannya hingga semuanya lebih jelas. Tidak butuh waktu lama sebelum pedok mulai berbisik. Media luar negeri yang memantau sesi latihan mulai menghubungkan teknik ini dengan gaya beberapa rider legendaris masa lalu. Ada yang menyebutnya perpaduan antara sliding entry era 2000-an dengan corner flow modern. Ada pula yang mengatakan bahwa pola perpindahan bobot rider muda ini mirip gaya ekstrim dari era awal MotoGP. Spekulasi semakin liar ketika beberapa analis mengunggah grafik telemetri yang mereka rekonstruksi. Meski tidak resmi, perbandingannya cukup membuat heboh. Garis masuk tikungan rider muda ini berada di jalur abu-abu, area yang biasanya dihindari pembalap profesional karena dianggap tidak efektif. Namun justru disitulah ia menemukan keunggulan. Media mulai menulis artikel dengan nada spekulatif. Apakah ini evolusi teknik lama yang dibangkitkan kembali? Atau apakah ada inspirasi dari pembalap senior tertentu? Tentu saja tidak ada konfirmasi. Tim tetap diam dan menghindari komentar langsung. Tetapi di balik itu semua, rumor menjadi tekanan tersendiri. Jika teknik ini benar-benar unik, pesaing bisa mulai mengawasi. Dan jika pesaing mengawasi, keunggulan bisa hilang sewaktu-waktu. Ini bukan lagi sekedar eksperimen, ini jadi isu strategis. Manajemen tim akhirnya turun tangan. Mereka meminta laporan lengkap, grafik telemetri, analisis resiko, hingga potensi jangka panjang. Mereka paham bahwa teknik ini bisa menjadi game changer, tetapi mereka juga menyadari risiko reputasi dan keselamatan.
Dalam rapat tertutup, beberapa direktur mempertanyakan apakah teknik ini aman digunakan di balapan penuh. Jangan biarkan keberhasilan satu sesi membuat kita buta, kata salah satu petinggi. Namun ada juga yang melihat momentum besar. Jika tim menemukan gaya baru lebih cepat dari pesaing, ini bisa mengubah seluruh musim. Pertanyaannya bukan hanya apakah teknik ini aman, tetapi juga apakah kita siap menghadapi konsekuensinya. Mentor senior mendukung pengembangan lebih lanjut, tetapi dengan batasan ketat. Ia menegaskan bahwa rider muda ini punya bakat alami untuk mengolah momentum motor di area yang dianggap tidak stabil. Tetapi bakat saja tidak cukup, harus ada kontrol, disiplin, dan parameter jelas. Diskusi berlangsung lama. Pada akhirnya, keputusan akhirnya mengarah ke uji coba lanjutan, tetapi dengan pengawasan penuh. Ini bukan lagi eksperimen individual, ini proyek tim. Sesi latihan terakhir sebelum balapan resmi menjadi titik penentuan. Rider muda duduk bersama mentor senior dan manajemen tim. Keputusan harus dibuat. Apakah teknik baru ini akan digunakan di balapan? Di satu sisi, teknik ini terbukti meningkatkan kecepatan beberapa per 100 detik. Di sisi lain, setiap balapan adalah lingkungan tak terduga. Ada slipstream, duel dekat, tekanan psikologis, dan kondisi lintasan yang berubah. Menggunakan teknik ini dalam situasi penuh persaingan bisa membawa kejutan besar atau insiden yang tidak diinginkan. Rider itu mendengarkan semua argumen dengan tenang. Lalu ia berkata dengan suara mantap, "Kalau tidak dicoba sekarang, saya tidak akan tahu apakah ini masa depan atau hanya eksperimen kosong." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Keberanian itu terasa berbahaya, tapi juga menginspirasi. Mentor senior akhirnya memberi persetujuan, tetapi dengan pesan tegas. Gunakan hanya di momen yang kamu rasa benar-benar tepat. Keputusan pun final. Teknik itu akan diuji di kondisi balapan sungguhan, dan semua mata akan menunggu momen itu. Balapan dimulai. Rider muda melaju stabil di lap awal, menjaga ritme sesuai instruksi. Namun ketika masuk lap tengah, momen yang ditunggu pun datang. Tikungan yang sama, sudut yang sama, kondisi yang sama. Kamera menangkap pergerakan tubuhnya. Motor menukik lebih cepat. Teknik baru itu keluar lagi, dan hasilnya langsung terasa. Ia menyalip dua rider sekaligus, memanfaatkan kecepatan keluar tikungan yang lebih tinggi. Komentator langsung bersuara, penonton bersorak, dan garasi nyaris tidak percaya apa yang mereka lihat. Teknik itu berhasil di kondisi balapan nyata. Tidak ada gejala liar, tidak ada ketidakstabilan, hanya kecepatan bersih yang sulit dipahami secara teori. Setelah balapan, meski hasil akhirnya belum podium, semua orang tahu satu hal. Ini bukan sekedar improvisasi. Ini pondasi gaya baru. Sesuatu yang mungkin memaksa pabrikan, akademi, dan tim lain untuk membuka kembali buku manual mereka. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya teknik baru yang akan mengubah arah musim ini? Apapun jawabannya, dunia balap tidak akan sama lagi setelah hari ini.